teman-teman semua, nih balik lagi nih dengan aku Ahmed. Kali ini kita bakalan explore salah satu kebun raya, di mana kebun raya ini dikelola oleh perguruan tinggi. Wah, teman-teman semua, asal kalian tahu, hanya ada 3 kebun raya yang dikelola oleh perguruan tinggi. Salah satunya di Lampung. Selamat datang di Kebun Raya ITERA. Ayo, udah pada penasaran? Kita langsung aja. Nah, halo Kak. Halo, selamat pagi. Aku Ahmed. Iya, saya Alawiyah dari UPT Konservasi Flora Sumatera. Oke. Yang mengelola kawasan Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera. Nah, kebetulan banget nih Kak. Iya. Aku mau minta izin eksplor lokasi ini dong. Boleh banget dong. Nanti sekalian saya temenin ya untuk menjelaskan area-area apa aja yang sudah terbangun di kawasan Kebun Raya ITERA. Nah, aku pengen tahu sih Mbak, Kebun Raya ITERA ini udah terbuka untuk umum belum sih? Udah dong, semenjak di launching di 8 Juni 2022 itu kita mulai dibuka untuk masyarakat umum. Tapi Ini launchingnya baru banget iya, jadi? baru banget beberapa bulan yang lalu. Wah. Gitu. Jadi masih mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu, tapi Betul. kita sudah mulai terbuka untuk umum di hari Sabtu dan Minggu. Oke, Sabtu dan Minggu terbuka untuk umum dari supaya pukul tidak 7, pukul 7. dari pukul 7 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Supaya ya. tidak mengganggu aktivitas mahasiswa di weekdays betul. ya. Jadi kalau Oke. weekday itu kebun biasa dipakai untuk aktivitas penelitian, kemudian aktivitas praktikum gitu. Betul. Jadi kita memang harus menyiapkan sistemnya dulu untuk bisa masyarakat mengakses kebun raya di seluruh hari yang ada gitu. Oke. Sampai Minggu. Tapi untuk sementara kita sambil persiapan kita sudah mulai friendly nih karena ITERA punya tagline Smart Friendly and Forest Campus. Jadi kita semenjak di launching mulai banyak masyarakat tuh yang inbox ke sosial media kita. Jadi kita siapkan di hari Sabtu dan Minggu itu. Nah, buat teman-teman semua, kita harus sudah siap-siap di Sabtu dan Minggu untuk sementara. Nantinya bakal setiap hari. Nantinya bakal setiap hari. Nantinya bakal setiap hari. Dan kita juga ke depannya mungkin akan ada tiketing gitu ya. Tapi untuk tahap awal ini kita masih free untuk seluruh masyarakat Lampung dan juga masyarakat umum lainnya. Kita masuk ke plaza, ini namanya plaza penerimaan. Jadi memang kita buat ada tempat-tempat duduk untuk istirahat. Jadi pengunjung waktu pas karena kita nanti parkirannya ada di ujung sana. Sebelah sana bakal jadi parkiran, motor mobil berarti. Iya, betul. Oke. Jadi nanti kendaraan dari sana diparkir dan semua pengunjung itu jalan kaki ke arah gerbang. Nah, di situ kan pasti lelah. Jadi kita sediakan area penerimaan, tempat titik kumpul juga sebenarnya. Jadi nanti bisa sambil duduk-duduk menunggu rombongannya begitu sebelum berkeliling ke area kawasan kebun raya. Jadi karena ini tempat istirahat, tempat kumpul, jadi kita sediakan fasilitas tempat-tempat duduk untuk istirahat disertai dengan tanaman bunga-bunga yang bisa membuat pengunjung lebih rileks saat. Bener banget teman-teman semua. Di sini tuh sudah tempatnya enak, nyaman. Bunga-bunga di situ tuh di sini itu warna-warni. Iya. Jadi dengan mendengarkan ada air-air mancur gini emang enak untuk rehat. Iya, betul. Nah, di sini kita tanam ada banyak jenis bunga-bunga ya. Ini ada tanaman lantana nih. Warnanya juga ada yang putih, ada yang kuning. Terus kita juga tanam ada melati costa. Itu kalau melati costa biasanya yang kita sering kenal kan melati putih itu ya. Nah, ini ada melati costa. Dia warnanya dalam satu pohon ada putih dan ungu. Tuh wangi sekali bunganya. Ada bunga tapak dara. Kemudian ada bunga-bunga yang lain ya, ada ruelia dan sebagainya. Itu memang kita buat banyak bunga supaya pengunjung lebih rileks gitu. Baru di plazanya aja udah sebanyak ini nih Kak ya. Betul. Isi di dalamnya ini bikin membuat kita pengen masuk lagi ke kebun raya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Kita langsung next. Ya, tempat selanjutnya. Saya kasih tahu dulu nih.
karena kebun raya ITERA ini tanamannya baru mulai ditanam di tahun 2018 di bulan Desember. Jadi seluruh tanamannya itu usianya belum genap 4 tahun. Belum genap 4 disamakan tahun. dengan kebun raya Bogor ya yang udah 2 abad lebih. Nah, kalau sekarang kita mau ke Taman Estetik. Wah, Taman Estetik. Iya, betul. Taman Estetika ini adalah bantuan dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kalau sekarang namanya sudah berubah jadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Oh, dari LIPI menjadi BRIN? Ya, sudah dilebur kan, lembaga-lembaga riset sudah dilebur. Memang pembangunan kebun raya ITERA itu kita dibina memang dari LIPI dulu. Dan berpindah jadi BRIN, kita masih tetap dibina oleh BRIN. Jadi dibina sesuai dengan teori dan bibit juga atau gimana? Iya, ini termasuk taman ini juga seluruhnya pembiayaan dari LIPI. Selain itu kami juga ada kegiatan pendampingan rutin setiap bulan. Kita sharing sesama kebun raya seluruh Indonesia. Kendala-kendala di lapangan apa, kita juga bisa mempelajari kesuksesan dari kebun-kebun raya lain sehingga bisa menjadi informasi ke kita untuk mengembangkan kawasan kebun raya. Nah, berarti ada ini diklat juga tiap tahun. Kolaborasinya nggak cuma dengan kebun raya kampus saja, Kak? Iya, betul. Kebun raya yang lain buka juga, kita sharing juga. Kita ada jejaring yang namanya Kebun Raya Seluruh Indonesia. Di situ kita selalu ada forum setiap tahun untuk saling sharing, saling meningkatkan kualitas kebun rayanya, tanaman gitu ya. SDM-nya juga gitu. LIPI juga bantu tanamannya. Jadi kami di tahun 2018-2019 tuh dapat bantuan tanaman-tanaman dari negara di luar Indonesia. Ada dari Cina, Thailand, Taiwan. Nah, itu sumbangan yang dulunya pernah Kebun Raya Bogor pernah dapat dari negara tersebut. Kemudian Kebun Raya Bogor itu luasnya segitu-gitu aja gitu, tidak cukup untuk menampung lebih banyak lagi gitu. Sehingga kenapa dibuatlah banyak kebun raya di Indonesia supaya bisa menjaga keanekaragaman tumbuhan di masing-masing daerahnya gitu. Sehingga kami di Kebun Raya Bogor mungkin sudah tidak ada lahan, bibitnya masih tersedia, jadi kami diberikan sumbangan itu. Jadi Kebun Raya ITERA juga tidak hanya mengkonservasi yang ada di Lampung, Sumatera, tapi juga ada juga yang dari luar negeri. Jadi kalau saya bisa sampaikan ya, di kebun raya itu punya 5 fungsi. Fungsi yang pertama itu konservasi utamanya, kemudian pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga, yang keempat wisata, dan yang kelima jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Iya, kalau konservasi kita sudah berjalan. Seperti yang tadi ya, ke Taman Hutan Raya. Pohon yang kita ambil dari hutan sudah kita tanam di sini. Kemudian pendidikan, kita sudah mulai banyak loh kunjungan dari sekolah, dari SD, SMP. Study tour nih jadi? Iya, study tour. Wisata mereka. Belajar gimana cara bercocok tanam, terus gimana cara menanam yang secara konvensional, kemudian secara hidroponik juga ada. Terus kita juga bisa kan memberi tahu edukasi kepada pelajar jenis-jenis tanaman itu tumbuhnya di mana, ada yang di air, ada yang di tanah, ada yang menempel di pohon dan sebagainya, sehingga mereka pikir ya Kebun Raya ITERA ini cukup memberikan edukasi terkait dengan flora. Kalau di Taman Estetika ini ada koleksi apa aja nih sementara nih? Ya, kalau Taman Estetik memang konsepnya penataan taman-tamannya, bunga-bunga dengan konsep-konsep landscape gitu ya. Nah, di sini kita ada, selain bunga-bunga, kita ada fasilitas untuk refleksi, bukan refleksi. Ini batu-batu kita. Batu-batu untuk refleksi kaki. Kita berefleksi kaki supaya pengunjung kalau mau merasakan sensasi batu-batu itu bisa lepas alas kaki. Alas kaki. Kalau bisa mengelilingi itu tanpa alas kaki hebat berarti. Kalau kata orang saraf kakinya. Orang zaman dulu bilang kalau jalan di jalan-jalan kayak gitu nggak sakit, sehat berarti. Iya, betul gitu. Nah, ini di Taman Estetik kita juga pohon-pohonnya rata-rata juga berbunga ya. Itu lagi banyaknya bunga kalistemon tuh. Kalistemon atau tanaman sikat botol. Jadi bunganya seperti sikat botol kalau kita mau nyuci dot bayi tuh.
banyak sabut-sabutnya gitu. Kedot bayi. Oke ya, next mau kemana lagi nih kita? Kita sekarang mau ke Taman Labirin. Taman Labirin? Ya, betul. Taman Labirin ini dibangun juga tahun 2018. Tahun 2018. Ya, kalau Taman Estetik ini 2019 ya. Estetik 2019. Oke. Ya. Buat teman-teman semua, next kita ke Taman Labirin. Let's go. Nah, lorong ini nih apa nih Kak? Lorong menuju surga apa gimana? Iya, jadi ini namanya lorong pucuk merah. Oke. Ini konektor dari Taman Estetik ke Taman Labirin. Dari estetik ke Labirin. Ya, Oke. tadi kita udah ke estetik kan. Nah, sekarang kita mau ke Taman Labirin. Ini penghubungnya gitu, kita buat semacam lorong dari satu jenis tanaman. Emang benar, biasanya kalau hidupnya udah lurus, next Mbak langsung beli kuliku ke Labirin Mbak ya. Iya. Ya, jangan nyaman dulu kalian kalau hidup sekarang. Namanya lurus. Oke. Ya, kita lihat ya, nanti kamu kejebak atau enggak nih di Biasanya kalau cowok kejebak Mbak. Oh gitu. Iya. Atau menjebakkan diri. Oke, kita buktikan aja nih. Oke. Nah, ini yang dibilang Labirin. Iya betul. Aku udah tersesat. Udah tersesat. Jalannya berliku-liku, untuk menuju ke tengah juga perlu apa? Strategi ya supaya tidak tersesat. Keluarnya juga perlu strategi. Emang harus nurut sama kata-kata seorang bunda. Nah, next bakal ada apa lagi nih? Nah, jadi Labirin ini kita rencananya ada tiga tingkatan. Bakal ada 3 tingkatan? Betul. Wah. Jadi ini Labirin yang pertama. Oke. Nanti ada 2 lagi di sana. Kiri kanan lorong pucuk merah ini. Di tengahnya nanti kita ada namanya Menara Pandang. Itu juga masih dalam perencanaan. Jadi Menara Pandang nih apa nih? Jadi Menara Pandang ini nanti yang akan menjadi apa? Center ya dari Labirin ini, di mana tempat untuk menunjukkan arah untuk yang tersesat. Kayak kamu tadi kan. Berarti aku tadi susah kan cari jalannya gimana. Tapi kalau kita udah ada Menara Pandang, kita bisa lihat jalan keluarnya dan bisa kasih tahu nih ke teman kita harus lewat mana, kiri atau kanan. Gitu. Aku udah tersesat terus keselewat, bisa langsung gini-gini aja Mbak ya? Bisa. Tolong gitu Mbak ya. Langsung diselamatin. Siap, betul. Oke. Taman Labirin ini kita dapat bantuan dari Kementerian PUPR. Nah, kami sangat berterima kasih sekali dengan Kementerian PUPR karena fasilitas yang ada di Kebun Raya ini hampir semuanya itu bantuan dari Kementerian PUPR. Mulai dari jalan, gerbang, taman termasuk Taman Labirin ini, rumah kaca, paranet yang nanti kita bisa lihat ya. Itu semua dari Kementerian PUPR? Embung juga dari Kementerian PUPR. Luar Jadi biasa. Mereka benar-benar support penuh pembangunan Kebun Raya karena Kebun Raya ini sejalan dengan program mereka, yaitu menyediakan ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Wah, aku di sini mau apresiasi banget buat ITERA karena menurutku pribadi selain kampus ini terus tumbuh, prestasi mahasiswa terus tumbuh, ada ruang terbuka hijau untuk masyarakat umum bisa nikmatin. Iya, betul. Jadi teman-teman semua yang belum keterima di ITERA bisa main ke sini untuk menghibur diri, oke? Boleh. Nah, Kebun Raya ITERA itu juga tadi punya fungsi jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Oke, apa itu Kak? Gimana? Jadi dengan adanya pohon, kualitas udara di sekitar kawasan Kebun Raya menjadi lebih baik. Kan kita bisa lihat ya, ITERA itu posisinya strategis sekali dan sangat berdekatan dengan jalan tol. Itu dengan aktivitas tol yang begitu padat, semakin padat setiap tahunnya, itu Kebun Raya harapannya menjadi buffer atau penyangga tuh dari polusi yang dihasilkan dari aktivitas tol sebelum sampai ke masyarakat gitu. Jadi itulah fungsi jasa lingkungan dari Kebun Raya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita ada gerbang-gerbang ya, gerbang-gerbang udara yang sehat begitu ya. Nah, ya kita penyaringnya, filternya tuh gitu. Udah gitu sumber air juga dengan adanya pohon di sekitar kawasan ITERA. Bener banget. Mudah-mudahan masyarakat sekitar yang ada di Korpri dan sebagainya bisa merasakan dampak peningkatan kualitas air ya, kualitas udara dan sebagainya gitu. Jadi itu fungsi jasa lingkungan dari sebuah kebun raya. Jadi buat teman-teman yang ada di sekeliling tol ini dekat ITERA, kalian tidak merasakan panas, harus berterima kasih dengan ruang terbuka hijau Kebun Raya ITERA. Ya, mudah-mudahan bisa dirasakan ke depannya lebih banyak manfaat yang bisa diterima dengan adanya Kebun Raya gitu.
kita berharap cepet-cepet bisa terbuka untuk umum setiap hari. Atau mungkin buat teman-teman yang mau jogging, olahraga, maraton, jogging pagi, jogging sore. Iya. Sementara di Sabtu Minggu dulu. Karena ya kita Jumat, Sabtu Minggu pacaran. Oh, gitu. Oke, jadi olahraganya kalau bisa Senin sampai Jumat aja, Kak. Oh iya. Ya, jadi sekarang kita udah sampai nih di rumah kaca display anggrek. Rumah kaca display anggrek itu memang khusus isinya anggrek semua. Isinya semuanya anggrek? Iya, betul. Paling ada tanaman-tanaman hias sebagai penata tamannya aja. Tapi kurang lebih 95% isinya anggrek semua. Oke, aku udah nggak sabaran. Teman-teman juga pasti nggak sabar. Ayo langsung masuk aja. Let's go! Ini kita bisa lihat, ini namanya rumah kaca ya. Oke. Ini rumah kaca bantuan dari Kementerian PUPR seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini kita tata supaya anggrek-anggrek bisa hidup di sini. Kedepannya kita akan pakai sistem IoT ya. IoT, apa itu Kak? Itu Internet of Things. Jadi segala sesuatunya pakai internet gitu. Jadi kedepannya kita install alat. Itu ada sensor-sensor pada saat tanaman ini mulai kering gitu, suhunya panas, kita bisa otomatis menyiram gitu. Kedepannya ini akan disetting seperti itu. Jadi dia di waktu-waktu tertentu dia bisa langsung siram sendiri. Iya, betul. Kalau di hari libur kita juga petugas kebun juga butuh hari libur kan. Benar. Gitu tentunya. Jadi kita bisa pasang alat tersebut supaya lebih efektif dan efisien penyiramannya juga gitu. Nah, anggrek paling unik di sini apa, Kak? Kita kalau di sini yang paling penting dari sebuah konservasi itu spesies. Spesies. Jadi ada anggrek-anggrek spesies yang memang kita ambil dari hutan tadi nih. Contohnya? Yang ada di pohon-pohon ini nih. Wah. Ini ada dendrobium. Ini identitasnya nih, Dendrobium indivisum. Ini asalnya dari Gunung Betung. Gunung Betung. Gunung Betung. Lokasinya di Tahurawan Abdurrahman itu. Jadi kami kalau memberikan label koleksi itu di sini ada kode aksesnya atau nomor KTP-nya kalau manusia ya. Oke, ini nomor KTP 17 2019 berarti diambil di 2019. Iya, betul. Lokasinya di Gunung Betung. Nama tanamannya ini gitu. Jadi ini tanaman anggrek spesies ya. Ini juga yang ada di pohon. Ini juga ada yang lagi berbunga nih. Ada anggrek yang lagi berbunga? Nih, anggrek spesies yang lagi berbunga. Nanti ini aja lah di shoot aja. Tunjukin ke teman-teman Mbak nih. Cantik banget kan anggreknya. Bunganya besar dan menjuntai seperti itu. Wah, ini biasanya dia tumbuh berapa lama nih? Nah, kalau yang ini selama ada di kebun raya ya, dia baru sekitar 4 kali berbunga. Jadi kalau tanaman anggrek spesies itu memang setahun hanya beberapa kali berbunganya. Tapi kalau yang ini nih kita coba lihat ya. Kalau yang anggrek-anggrek hibrida seperti ini kita. Wah, ini cantik banget nih. Ya, ini anggrek hibrida yang kita beli ya. Jadi supaya ada kesan anggreknya memang kan harus ada bunganya ya pada saat pengunjung datang. Jadi kita kombinasi antara anggrek spesies dengan anggrek hibrida. Kalau hibrida ini bunganya besar. Bunganya lebih besar daripada yang anggrek lain? Anggrek spesies juga ada yang besar, tapi kalau ini memang kelopak bunganya besar ya, kemudian tahan lama. Tapi kalau anggrek hutan yang seperti tadi yang kita lihat, itu paling hanya 2 minggu, 3 minggu itu sudah rontok. Ya. Aku yakin ini jadi spot paling diminati ibu-ibu nih. Ini juga nih. Udah mulai berbunga. Anggrek hutan nih. Dia bunganya bayangkan kecil sekali gitu kan dibanding dengan yang hibrida nih. Iya, hibrida besar. Ini. Jadi kalau anggrek hutan tuh ya rata-rata ukurannya juga banyaknya kecil begini. Sehingga kalau kita masuk rumah kaca nggak begitu kelihatan kalau kita nggak benar-benar lihat secara lebih dekat gitu ya. Nah, ini juga rontoknya juga cepat gitu. Jadi dia juga tumbuhnya cepat, juga rontoknya juga cepat. Iya, dia setahun hanya beberapa kali berbunga gitu. Ukurannya kecil dan cepat rontoknya. Nah, tapi kalau yang hibrida ini kan memang sudah di setting ya, sudah diteliti supaya bisa bagaimana bunganya mekar, lebih besar, kemudian lebih tahan lama. Kalau kayak gini
dia bisa bunganya tahan 3-5 bulan dia. 3-5 bulan. Udah warnanya bagus, bentuknya lebih besar. Ini favorit aku. Apa namanya tadi? Kalau ini anggrek bulan. Anggrek bulan. Iya. Oke. Halo, anggrek bulan. Oke. Ya. Selanjutnya kita bakal kemana nih Kak? Habis dari sini? Dari anggrek kita mau ke mana lagi? Paranet. Aku sih penasaran paranet sama katanya ada pulau bentuk siger. Iya betul. Bukan pulau bentuk siger. Apa tuh? Pulaunya bentuk Sumatera, tapi yang dikelilingi bentuk luaran embungnya itu siger Sumatera. Oke, Siger Lampung, jadi gitu. siger ketemu dengan bentuk Sumatera. Iya betul. Gak sabar, langsung aja yuk. Oke. Berangkat. Nah, kalau ini namanya paranet pembibitan. Memang disetting untuk kita memperbanyak tanaman. Dasar dari, karena kami kan kebun rayanya dimulai dari lahan kosong tuh. Iya, betul. Tanpa ada pohon, ada tanaman apa, karena sebelumnya ini digunakan untuk sawah. Kemudian ada juga untuk apa namanya? Pembebasan lahan lah pada saat itu. Berkebun jagung dan segala macam. Jadi kami nggak punya stok tanaman kan gitu. Jadi kenapa paranet itu menjadi sebuah dasar yang penting untuk membangun kebun raya, apalagi kami dari lahan yang kosong. Benar. Jadi kami alhamdulillah di 2021 ini sudah ada 7 paranet ya. 7 paranet? Dengan 2 rumah kaca tadi. Nah, paranet masing-masing punya fungsinya sendiri, spesifikasi. Jadi kalau ini kita bisa lihat nih, ini rata-rata tanaman hias daun. Oke, ini tanaman hias daun. Yang keindahannya dari daunnya gitu. Ini kita bisa lihat kan dari corak daunnya, kemudian ini warnanya juga yang agak lebih kekuningan. Itu dari bentuknya yang bolong-bolong. Ada yang khusus tanaman buah, ada yang khusus tanaman kayu gitu, tanaman kehutanan. Jadi kita udah spek-spekan. Jadi kalau misalnya kita mau nanam di suatu tempat, butuh tanaman yang tipenya apakah mau penghias daunnya daun, bagus, ataukah kita mau menanam pohon, itu kita sudah menuju ke satu paranet tertentu gitu. Jadi kita tidak perlu bingung cari di mana nih, yang di sebelah mana, karena 7 cukup besar semua ya. Ini lokasi satu paranet ini, jadi biar lebih enak dalam pemeliharaannya juga. Nah, ini kan paranetnya ini udah ada spesifikasi masing-masing nih Kak. Dalam pengembangbiakannya bahasanya, itu ada pupuknya nggak? Iya, kita kalau seperti ini, kita campur medianya dengan pupuk kandang. Jadi di medianya kita campur pupuk organik gitu ya. Nanti pada saat pemeliharaan seperti ini juga kita lakukan pemupukan pupuk organik maupun anorganik. Untuk kalau daun kita lebih banyak pupuk yang mengandung urea gitu, supaya pertumbuhan vegetatifnya juga lebih cepat. Oke, ini aku sih kayaknya kalau ngajak ibuku sini udah minta satu-satu nih. Satu ini, satu itu pasti gitu-gitu. Iya, satu bisa nggak? Gitu iya, ujung-ujungnya penuh dah itu. Rumah. Oke, penuh rumah, luar dalam udah kembang semua udah. Iya, betul. Syukurlah kalau gitu. Berarti rumahnya hijau ya? Hijau, ada kuning, ada merah, ya tetap. Merah, kuning, iya, hijau tetap. ya. Oke, selanjutnya kita bakal kemana Kak? Kita lanjut ke embung kali ya. Tadi. Oh, yang pulau. Iya, betul. Di situ siap. ada Pulau Sumatera. Oke, siap. Di dalam lingkaran Siger Lampung. Siger Lampung. Oke, teman-teman semua harus lihat Pulau Sumatera di dalam lingkaran Siger. Oke, langsung aja yuk. Kak. Nah, ini nih Kak, tempat yang dari tadi aku tunggu-tunggu banget. Kenapa ditunggu-tunggu banget? Karena kita tinggal di Lampung, itu budaya Lampung itu kan pakai siger nih teman-teman. Nah, terus siger itu disatukan dengan pulaunya itu yang diinterpretasikan Pulau Sumatera. Oke, karena harapannya bakal ada konservasi ya? Iya, Satu Sumatera ini. Flora Sumatera, ya.
Keren. Tema Kebun Raya ITERA itu konservasi tumbuhan pamah Sumatera. Oke. Jadi tumbuh-tumbuhan dataran rendah Sumatera mudah-mudahan bisa kami konservasi di area kebun raya ini. Nah, Siap. ini namanya embung kebun raya ya. Kalau kita lihat dari drone mungkin atau Dari atas? ya, Oke. kalau misalnya kita juga naik pesawat tuh, kalau mau landing ke Natar, Oke. itu bisa kelihatan ITERA dan pulaunya ini. Ini? Iya, betul. Kelihatan Ini banget. Memang kita jalur lalu lintas pesawat ya, mau iya. ke Bandar Lampung Benar. pasti lewat sini. Nah, ini di dalamnya ini Pulau Sumatera. Sementara di luarnya ini, bingkai dari embung ini adalah bentuk siger persis yang ada di sekitar. Benar kita. banget. Jadi di sekitar embung ini, di sekelilingnya tadi kan kita sudah melewati zona penerimaan tuh. Oke. Sudah ke zona wisata. Sudah juga barusan kita ke zona pengelola. Di situ ada Paranet, Rumah Kaca dan sebagainya. Benar. Nah, ini di sisi embung sebelah barat itu zona koleksi. Zona koleksi. Nah, itulah rohnya dari sebuah kebun raya itu, Oke. konservasi. Jadi kita tanam di dekat embung ini. Kenapa juga embungnya kita taruh di dekat zona koleksi? Biar lembab. Karena koleksi itu penting. Oh, oke. Dan kita mengandalkan air embung ini untuk penyiraman di musim kemarau. Jadi tanaman koleksi kita juga secara kebutuhan air di musim kemaraunya memang disuplai dari embung ini. Oke, terima kasih banget informasinya, udah memenuhi rasa penasaran kita sebagai masyarakat pengen main di kebun raya, informasi vegetasi di dalamnya. Kalau aku secara pribadi, pesan yang bisa disampaikan dari kebun raya ini, menurutku kita memang harus tetap menanam, merawat, dan melestarikan. Karena semakin hijau tempatnya, semakin bagus lingkungannya, udaranya, airnya, kehidupan pun akan makin sehat. Beragam, iya, biodiversitasnya juga macam-macam. Terima kasih Kak Al untuk informasinya. Iya. Saya Ahmed, mewakili tim yang bertugas, pamit. Iya. Lain kali kita bakal main ke sini lagi kalau ada yang baru-baru undang kita. Boleh, siap. Oke, makasih ya Kak. Sama dadah.